salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita harus tahu dulu apa makna hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, kita mulai saja. Makna hak dan kewajiban warga negara bisa kita lihat. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Sedangkan kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah makna dari hak asasi warga negara dan kewajiban dari warga negara. Kemudian kita bisa juga lihat substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama itu bisa kita lihat dari nilai-nilai dasar sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar sila Pancasila. Bisa kita lihat sila pertama, yaitu hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Sedangkan kewajibannya adalah mengembangkan toleransi antar umat beragama supaya terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Oke? Masuk lagi sila kedua. Apa saja hak dan kewajiban yang terdapat dalam sila kedua? Bisa kita lihat. Hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Kalau di sila ketiga bagaimana? Ya, bisa kita lihat. Sila ketiga, adanya jaminan hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan kewajibannya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan di sila keempat bisa kita lihat hak menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan. Kebebasan apa? Berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan kewajibannya bisa kita lihat harus mengutamakan musyawarah, mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Lanjut sila yang terakhir, sila kelima. Hak dalam sila kelima bisa kita lihat adanya hak mengakui hak milik perorangan dan perlindungan, pemanfaatan oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan kewajibannya bisa kita lihat mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Itu adalah substansi hak dan kewajiban dari nilai dasar Pancasila. Sekarang kita lihat dari nilai instrumental sila-sila Pancasila. Apa saja nilai-nilai instrumental sila-sila Pancasila? Bisa kita lihat hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, hak kemerdekaan berserikat berkumpul. Lanjut, kemerdekaan memeluk agama. Kemudian pertahanan dan keamanan negara. Serta yang terakhir, hak mendapatkan pendidikan. Dan masih banyak hak dan kewajiban warga negara lainnya dalam nilai-nilai instrumental sila-sila Pancasila. Lanjut lagi kepada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Bisa kita lihat sila pertamanya, kita bisa melihat sikap positif pada sila pertama, yaitu apa? Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga membina kerukunan hidup. Sila kedua, bisa kita lihat sikap positifnya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Dan sila yang ketiga bisa kita lihat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, negara, serta cinta tanah air. Sedangkan sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sedangkan sila yang kelima, yaitu menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.